Total cost atau biaya keseluruhan terdiri dari dua, yaitu initial cost dan user cost. Initial cost terdiri dari land, construction, professional fees, dan agency fees. Sementara pada user cost terdiri dari dua, yaitu running cost dan occupational charge. Running cost terdiri dari maintenance, operating charge, fuel, mesin, atau plant, dan operating bills. Sementara pada occupational charge terdiri dari tax, insurance, modification and alteration, management cost, dan demolition cost. Definisi LCC menurut Flanagan dan Norman adalah sebagai total biaya aset atas kehidupan operasional, termasuk biaya akuisisi awal dan biaya berjalan berikutnya. Sementara menurut Howard dan Norman, LCC berguna sebagai nilai saat ini dari total biaya aset atas kehidupan pengoperasian, termasuk biaya modal awal, biaya pekerjaan, biaya operasional, dan biaya atau manfaat dari pembuangan aset pada akhir hidupnya. Dan menurut Ashworth, LCC berguna sebagai menggabungkan total biaya yang terkait dengannya dari awal hingga akhir pembongkaran. Selain penggunaan biaya mencakup semua biaya yang terkait dengan pembangunan awal dan biaya izin akhir lokasi ketika bangunan atau struktur tidak diperlukan lagi. Pengaplikasian pada LCC. Yang pertama, untuk membandingkan antara proposal lokasi alternatif dan untuk desain proyek baru. Yang kedua, membandingkan antara bangunan yang ada digunakan untuk mengisi kebutuhan klien dan proyek baru. Yang ketiga, membandingkan antara bangunan yang sama. Yang keempat, membandingkan antara bahan alternatif, komponen bangunan, instalasi sistem mekanik, dan listrik. Yang keenam, membandingkan antara renovasi, perluasan, dan modifikasi bangunan. Tujuan dari LCC adalah untuk mengidentifikasi total biaya yang diperlukan, kecuali biaya awal. Yang kedua, untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif sewaktu memilih antara beberapa alternatif dan metode untuk memenuhi tujuan yang telah dinyatakan. Yang ketiga adalah untuk metode manajemen pengeluaran biaya operasi pada saat penggunaan aset. Yang keempat, untuk mengidentifikasi daerah di mana biaya operasi bisa dikurangi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perencanaan LCC atau LCCP. Yaitu ini digunakan untuk mengidentifikasi total biaya keseluruhan dari sebuah bagian bangunan, building, atau individu building element dengan memperhatikan biaya modal awal, biaya operasional, dan nilai sisa jika terkait. Yang kedua yaitu mengekspresikan berbagai biaya ini secara konsisten dan sebanding cara menggunakan teknik diskon. Tujuan dari LCCP yaitu untuk merencanakan waktu pekerjaan dan pengeluaran di gedung tersebut, untuk memperhitungkan faktor-faktor seperti efek pada implementasi dan kualitas. Selanjutnya yaitu faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan LCC. Rentang kehidupan investasi yang pertama, periode di mana pemilik bangunan mengharapkan pengembalian dari penggunaannya. Yang kedua, bangunan dan tanah akan memiliki nilai sisa pada akhir umur investasi. Yang ketiga yaitu beberapa faktor akan menentukan umur investasi seperti sifat organisasi klien, misalnya jenis bisnis yang berjalan di jenis bangunan proyek yang diusulkan dan tingkat risiko proyek. Yang keempat yaitu jangka hidup proyek tergantung pada sifat proyek, misalnya karakteristik bangunan. Selanjutnya yaitu tentang faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan LCC dalam membangun lifespan, yaitu umur penggunaan bangunan adalah ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu metode konstruksi, yang kedua jumlah pemeliharaan aktif bangunan selama hidupnya.
Bangunan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu jangka hidup fisik atau struktural, di mana building akan kehilangan daya tahan mereka pada harga yang berbeda tergantung pada bahan konstruksi. Yang kedua yaitu jangka hidup ekonomi, periode di mana bangunan itu berada diharapkan menghasilkan pendapatan kembali. Selanjutnya yang terdapat pada bagan yaitu komponen lifespan. Panjang komponen lifespan tergantung pada faktor-faktor ini. Yang mana yang pertama benar pilihan, pembuatan, kualitas instalasi, pemeliharaan umum perbaikan, dan penggunaan struktur. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang suku bunga. Suku bunga. Untuk tingkat suku bunga tergantung pada status keuangan pemilik bangunan dan prediksi pergerakan suku bunga dalam jangka panjang. Dan untuk yang terlalu rendah menjadi bias terhadap keputusan jangka pendek dengan biaya modal yang rendah. Dan yang terlalu tinggi menjadi bias terhadap penghematan biaya di masa yang akan datang dengan mengorbankan pengeluaran awal yang lebih tinggi. Untuk yang paling terkini, harus mencerminkan sifat proyek, klien, dan kondisi pasar saat ini. Untuk suku bunga yang dipilih harus dalam konteks etika dan praktik profesional terbaik. Dan suku bunga yang dipilih menunjukkan biaya pinjaman yang harus disesuaikan dengan perkiraan tingkat inflasi atau periode proyek. Untuk perubahan nilai uang. Perubahan nilai uang selama umur bangunan mempengaruhi perhitungan biaya siklus hidup. Perubahan biaya bahan berpengaruh pada hal yang diperoleh dalam perbandingan biaya siklus hidup. Jika ada kemungkinan perubahan harga di masa mendatang, maka prediksi perubahan apapun harus menjadi pertimbangan. Untuk keusangan, berarti yang tidak lagi dipraktekkan atau digunakan, dibuang, ketinggalan zaman, atau usang dipengaruhi oleh keawasan, atrofi atau degenerasi. Terjadinya perubahan cepat dalam ekonomi dan teknologi. Bangunan memiliki masa hidup yang lebih pendek di masa depan karena obsolensi dini. Hal ini memiliki implikasi dan signifikan untuk desain dan pengelolaan properti dan dalam alokasi sumber keuangan. Karenanya, keusangan dapat didefinisikan sebagai penurunan nilai yang tidak disebabkan langsung oleh penggunaan atau perjalanan waktu. Untuk pekerjaan pembongkaran merupakan alternatif terakhir yang dilakukan saat pembangunan gedung yang plus tidak dapat diperbarui atau ada di non-kondusif atau situs tempat bangunan itu dibangun diperlukan untuk tujuan yang lain. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang beberapa hambatan. Yang pertama, keterbatasan data yang digunakan lemah dan tidak dapat diandalkan. Yang kedua, masalah perpajakan yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, tidak ada perhitungan risiko di masa depan. Yang keempat, informasi tidak akurat. Yang kelima, latihan LCC mahal. Yang keenam, kegagalan perancang untuk memvisualisasikan masalah kehidupan secara keseluruhan. Selanjutnya, keterbatasan data yang digunakan lemah dan tidak dapat diandalkan. Poin pertama, mengumpulkan data tahap pertama, analisis LCC. Yang kedua, perlu melakukan perhitungan atau perbandingan apapun. Yang ketiga, kurangnya standar industri. Yang keempat, tidak pernah mudah untuk mendapatkan semua data. Yang kelima, beberapa informasi hanya dimiliki oleh pemasok, misalnya masa hidup atau pemeliharaan. Yang keenam, sulit untuk mendapatkan data secara teoris. Yang selanjutnya, masalah perpajakan yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Poin pertama, pemerintah selalu memberlakukan pajak baru. Selanjutnya, pajak asli mungkin bertambah atau dikurangkan. Misal, konstruksi yang sebelumnya dikenakan GST tetapi sekarang konstruksi dikenakan SST. Selanjutnya, LCC tidak akan akurat ketika ada perubahan pajak.
Selanjutnya, tidak ada perhitungan resiko di masa depan. Misalnya, bagaimana jika biaya tenaga listrik 2 kali lipat? Apakah kita masih lebih baik menggunakan pompa panas? Informasi yang tidak akurat. Kualitas data yang tersedia untuk melaksanakan analisis biaya potensial, biaya operasi dan biaya pemeliharaan di masa depan, siklus hidup, dan tingkat diskon untuk inflasi sebagai masalah kritis yang mempengaruhi penggunaan LCC dalam praktiknya. Ini salah satu masalah penerapan LCC di industri konstruksi. Kurangnya data kualitas yang tersedia untuk melaksanakan analisis karena ekonomi yang tidak stabil membawa pukulan besar pada industri implementasi LCC, seperti 1. Energi cost, 2. Certification, 3. Durability, 4. Dismantling atau demolition. Kegagalan desainer untuk memvisualisasikan masalah kehidupan secara keseluruhan. Investor ini akan tahu properti mana yang menghasilkan keuntungan banyak, khusus yang akan menentukan standar bangunan yang akan mereka beli untuk pengembang. Dengan cara ini, hubungan biaya sumber daya dengan modal dipisahkan dan LCC hilang dari desainer.